Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, perang Azerbaijan dengan Armenia kembali pecah di daerah Nagorno-Karabakh atau Nagorno-Karabakh dengan jumlah korban tewas mencapai 23 orang, baik itu warga sipil maupun militer. Nah, konflik di daerah tersebut memang telah menjadi konflik terpanas sejak 2016 dan berpotensi menjadi gesekan skala besar. Dari mulai PBB hingga Amerika Serikat sebenarnya juga telah menyerukan perundingan. Di sini untuk merespon konflik yang baru saja terjadi di bulan September 2020, baik itu Paulus, kemudian Rusia, Turki hingga Amerika Serikat juga telah memberikan tanggapan dan meminta agar konflik di daerah Nagorno-Karabakh segera diselesaikan. Walaupun demikian, sampai sekarang di daerah tersebut situasinya masih cukup panas. Nah teman-teman, saya tidak ingin terlalu banyak menceritakan kronologis perang di daerah Nagorno-Karabakh ini, tetapi saya ingin coba untuk memberikan fakta-fakta menarik tentang daerah Nagorno-Karabakh ini dan mengapa di daerah tersebut menjadi sengketa antara Armenia dan juga Azerbaijan. Yang pertama teman-teman adalah di daerah Nagorno-Karabakh itu merupakan sebuah wilayah di Kaukasus Selatan dengan komposisi penduduk atau populasi yang menarik. Jadi meskipun 90% populasi di Nagorno-Karabakh ini adalah etnis Armenia atau orang Armenia, tetapi secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari negara Azerbaijan. Nah, jadi menarik teman-teman, meskipun penduduknya mayoritas adalah etnis Armenia, tetapi wilayah tersebut sebenarnya adalah bagian dari negara Azerbaijan. Nah, ketika kedua negara tersebut, yaitu Armenia dan juga Azerbaijan, masuk ke dalam Uni Soviet, ketegangan atas wilayah bisa diredam. Tetapi setelah Uni Soviet pecah, ketegangan tidak bisa diredam lagi. Dan ini yang menjadi fakta kedua. Jadi di sini disebutkan bahwa konflik antara Armenia dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh sudah berlangsung puluhan tahun. Konflik tersebut bermula pada Februari 1988 ketika Nagorno-Karabakh mencoba memisahkan diri dari Republik Soviet Azerbaijan dan bersatu dengan Armenia. Kala itu baik Armenia maupun Azerbaijan masih bagian dari Uni Soviet. Tetapi konflik kemudian semakin memanas ketika Uni Soviet runtuh 3 tahun kemudian. Baik itu Armenia maupun Azerbaijan yang sama-sama menjadi negara merdeka kemudian mengklaim kuasa atas Nagorno-Karabakh yang luasnya 4.400 km persegi. Nah dari situ perang kemudian menjadi tidak terelakkan. Tetapi jika ditarik mundur jauh lagi ke belakang untuk fakta yang ketiga ini, sebenarnya sejak Perang Dunia I berkecamuk, Nagorno-Karabakh ini juga telah menjadi rebutan sengketa bagi orang-orang Armenia, Azerbaijan, Inggris, dan bahkan Turki Utsmani. Jika mundur ke belakang lagi, sejak 428 Masehi, wilayah Karabakh bahkan secara bergiliran jatuh di bawah pengaruh Persia, Arab, Seljuk, Mongol, Turki, Persia sekali lagi, dan juga yang terakhir adalah Rusia. Jadi memang sejarah di wilayah Nagorno-Karabakh ini sudah sangat panjang sekali, terutama sejarah perangnya. Nah teman-teman, fakta yang berikutnya adalah di sini juga ternyata wilayah Nagorno-Karabakh ini pernah menjadi bagian dari wilayah Azerbaijan dan juga pernah kembali menjadi bagian dari wilayah Armenia. Dan sekarang terakhir wilayah Nagorno-Karabakh ini secara teritorial merupakan wilayah Azerbaijan, walaupun secara dominan masyarakatnya dihuni oleh etnis Armenia. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa masyarakat Nagorno-Karabakh ini ingin menjadi negara sendiri atau berdiri secara independen. Itu sudah pernah beberapa kali dituangkan dalam bentuk referendum. Jadi yang pertama di sini, setelah keruntuhan Uni Soviet, wilayah ini memang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Namun tidak diakui dunia internasional. Kemudian baru pada tahun 2017 dilakukan referendum atau jajak pendapat. Ini seperti yang dulu di Indonesia pernah terjadi pada Timor Leste dan juga Papua ya. Nah, di sini yang dipilih adalah mayoritas mendorong kemerdekaan. Negara-negara besar pun sayangnya juga tidak mengakui hasilnya. Hanya kepada Armenia Karabakh bergantung. Jadi termasuk di sini Azerbaijan sebagai negara yang secara teritorial
menguasai wilayah tersebut juga tidak mengakui referendum pada tahun 2017. Dan teman-teman, dari mulai runtuhnya Uni Soviet sampai sekarang, konflik yang terjadi di sana itu sudah sangat banyak sekali. Nah, di sini misalnya ada perang Nagorno-Karabakh tahun 88 sampai 94. Kemudian di sini ada pertempuran kecil di 2008, juga ada kekerasan di 2010, ada pertempuran lanjutan di 2011 sampai 2013, dan juga bentrokan dan penembakan helikopter tahun 2014. Kemudian juga ada perlawanan sporadis tahun 2016, bentrokan yang cukup besar pada tahun 2016 karena ada 4 tentara Armenia dan juga Azerbaijan yang tewas. Dan sekarang yang terakhir ada konflik atau perang di bulan September 2020. Dan di sini teman-teman, korban jiwanya sudah sangat banyak sekali, tidak hanya dari unsur tentara atau militer tetapi juga warga sipil. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sajikan kepada teman-teman tentang fakta-fakta di wilayah Nagorno-Karabakh yang menjadi wilayah sengketa antara Armenia dan juga Azerbaijan ini. Kalau dari saya pribadi, ya saya sebenarnya tidak punya komentar apapun, tidak punya kapasitas apapun untuk menanggapi konflik tersebut, tetapi saya teringat sebuah kutipan yang bisa saya gunakan untuk menutup video ini, yang kurang lebih berbunyi bahwa di dalam perang itu semuanya rugi, tidak ada yang untung. Karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Kurang lebih bunyinya seperti itu kalau tidak salah. Jika bicara yang paling untung siapa, yang paling untung tentu saja adalah pemasok senjata perang. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini jika teman-teman tertarik dengan video-video seperti ini. Sampai jumpa, ciao.